فإن النكاح المريد فهكذا ينبغي أن يكون، وإن قدر على الترك فهو له أولى، إذ لم يمكنه الجمع بين الفصل النكاح وسلوك الطريق، وعلم أن ذلك يشغله عن حاله، كما روي أن محمد بن سليمان الهاشمي كان يملك من غلة الدنيا 80,000 درهم في كل يوم، فكتب إلى أهل البصرة وعلمائها في امرأة يتزوجها، فأجمع كلهم على رابعة العدوية رحمه الله تعالى، فكتب إليها: بسم الله الرحمن الرحيم، أما بعد، فإن الله تعالى قد ملكني من غلة الدنيا في كل يوم 80,000 درهم، وليس تمضي الليالي والأيام حتى أتمها 100,000، وأنا أسير لك مثلها ومثلها، فأجيبني. فكتب إليه: بسم الله الرحمن الرحيم، أما بعد، فإن الزهد في الدنيا راحة القلب والبدن، ورغبة فيها تورث الهم والحزن، فإذا أتاك كتابي هذا فهيئ زادك وقدم لمعادك، وكن وصي نفسك، ولا تجعل الرجال أوصياءك فيقتسموا تراثك، وصم الدهر، واجعل فطرك الموت. وأما أنا فلو أن الله تعالى خولني أمثال الذي خولك وأضعافه ما سرني أن تستغل عن الله طرفة عين. وهذه إشارة إلى أن كل ما شغل عن الله تعالى فهو نقصان. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin. Allahumma amin. Setelah kita kemarin mendengarkan beberapa hikayat dari orang-orang yang jalannya menuju kepada suluk thariqil akhirah, ketika mereka diperintahkan untuk menikah, ketika mereka diperintahkan untuk menikah, maka mereka pun kemudian menikah kepada seorang wanita, lalu kemudian justru mereka kemudian menikah itu bukan karena syahwat, bukan karena keinginan nafsu belaka, tapi juga karena ingin menjaga daripada iman dan agamanya. Menjaga daripada iman dan agamanya. Hingga tidak jarang daripada mereka hingga sampai melayani istrinya sedemikian rupa. Sampai kemarin disebutkan, aku ini berada di rumahku selama sekian tahun, tapi aku tidak pernah masuk ke dalam kamar mandi, tidak pernah masuk ke dalam khala', tidak pernah masuk ke dalam hammam, WC. Dikarenakan ketika kalau aku mau buang hajat, maka dia sudah lebih dahulu menyediakan air buat aku. Kata istrinya begitu. Ya. Kemudian hingga sampai akhlak yang dimiliki oleh orang-orang salaf terdahulu, hingga sampai mereka kemudian tidak membuka matanya kecuali mereka membuka hanya untuk kebaikan saja. Kemudian diceritakan, fa innaka hal murid fa hakadha yanbaghi an yakun. Maka jika seorang murid seperti kita yang ingin menuju jalan menuju akhirat, menuju ridha Allah Subhanahu wa taala, ingin menikah, jika seseorang ingin menikah dari orang-orang yang ingin jalan menuju Allah taala seperti kita, jika mau menikah maka sayogyanya menikahlah dengan niat seperti ini. Jadi tidak hanya menikah hanya sekedar untuk mempelampiaskan nafsu syahwat belaka, semata-mata hanya menginginkan daripada nafsunya terpelampiaskan,
Tidak hanya sekedar itu, tapi niatnya hendaknya harus perlu diluruskan, ya, diluruskan hingga sampai dari mereka sendiri punya istri yang jelek perangainya atau akhlaknya itu buruk, tapi dia kemudian sabar dengan perangai dan akhlak istrinya, sampai teman-teman yang mengatakan, kenapa kau tidak menceraikan istrimu? Karena istrimu selalu menyakiti engkau begitu. Karena kan kalau saya ceraikan, khawatir nanti orang yang akan menikahi dia juga akan menyakiti dia, dan dia pun akan menyakiti suaminya. Jadi sudah biar saya saja yang nampani itu. Ya, saya akan bersabar dengan istri saya seperti ini. Begitu. Wa in qadara 'ala tarki fa huwa lahu aula. Jika dia mampu untuk meninggalkan menikah buat seorang murid itu lebih utama. Selama dia tidak bisa mengumpulkan antara dua keutamaan. Keutamaan menikah dan keutamaan ibadah. Kalau dia nggak bisa meninggalkan dua itu, jadi kalau dia nikah ibadahnya hilang. Kalau dia ibadah, nafsu syahwatnya tidak terbendung. Barangkali mungkin bisa terjerumus ke dalam zina. Artinya selama dia tidak bisa menggabungkan antara dua keutamaan ini, ya, maka lebih baik kemudian jalan yang paling bagus adalah menikah. Yang bagus adalah menikah. Sebagaimana diriwayatkan oleh Muhammad ibn Sulaiman al-Hashimi, beliau ini diriwayatkan memiliki penghasilan bumi sebanyak 80.000 dirham setiap hari. Jadi setiap hari penghasilannya itu yang masuk ke kantongnya dia itu 80.000 dirham. 80 juta lah. Atau mungkin 8 juta setiap harinya begitu. Setiap hari dia memiliki penghasilan yang Masya Allah. Ya. Fakataba ila ahli Basrah wa ulama'iha. Lalu dia menulis surat kepada penduduk Basrah. Basrah itu di Irak. Dia menulis surat kepada penduduk Basrah. Sekaligus beliau juga menembusi kepada ulama-ulama Basrah. Tulis surat kepada ulamanya. Agar dicarikan seorang wanita yang akan dia kawini. Dia kaya. Penghasilannya 80.000 dirham setiap hari. Dia ingin menikah dengan seorang wanita Basrah. Tolong dicarikan wanita yang solehah. Wanita yang baik. Dari keturunan orang baik-baik. Fa ajma'u kulluhum ala Rabi'atul Adawiyah. Akhirnya para ulamanya sepakat yang lebih patut dan lebih pantas untuk menjadi istrinya Muhammad ibn Sulaiman al-Hashimi ini adalah Rabi'atul Adawiyah. Rahimahullah. Seorang waliyah perempuan. InsyaAllah wali perempuan. Terkenal ini ceritanya. Rabi'atul Adawiyah. Lalu kemudian sepakat para ulamanya menyetujui agar Rabi'ah ini menjadi istrinya. Lalu kemudian Muhammad ibn Sulaiman al-Hashimi ini menulis surat kepada Rabi'atul Adawiyah. Di suratnya ini. Suratnya ini bunyinya. Dia mengatakan, "Amma ba'du fa inna Allah Ta'ala qad mallakani min ghullati dunya min kulli yawmin 80,000 dirham." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan keanugerahan kepada aku penghasilan dunia setiap harinya 80.000 dirham. Setiap harinya. Dan tidak lewat satu hari satu malam. Tidak lewat 24 jam kecuali Allah menyempurnakan menjadi 100.000 dirham. Setiap hari. Setiap hari penghasilannya begitu. Muhammad bin Sulaiman al-Hashimi. Dan saya akan menjadikan untuk engkau wahai Rabi'ah wa ana usayyiru laki mithlaha wa mithlaha. Saya akan bikinkan buat engkau rumah. Tak kasih fasilitas, tak kasih kesenangan, asalkan kau mau jadi istriku. Fa'ajibini. Jawab ini, saya punya pinangan ini. Tolong dijawab, wahai Rabi'ah. Dijawab oleh Rabi'ah. Suratnya dijawab oleh Rabi'atul Adawiyah. Apa katanya? Fa inna zuhda fid dunya rahatul qalbi wal badan. Ketahuilah bahwa zuhud terhadap dunia itu adalah kesenangan hati dan badanku. Justru aku menjauhi dunia ini tenang hatiku. Enggak gusar, enggak kundah. Dan sebaliknya justru malah menyenangi dunia itu menyebabkan orang susah, sedih, sumpek. Kata Rabi'atul Adawiyah. Jika suratku ini sudah sampai ke tanganmu, wahai Muhammad bin Sulaiman al-Hashimi, maka fahayyi' zadak. Persiapkan perbekalanmu, wagaddim lima'adik, dan persembahkan untuk akhiratmu. Sediakan bekalmu, itu bekal takwa. Ya, kemudian waqaddim lima'adik, lalu persembahkan buat akhiratmu ibadah yang banyak. Jangan mikirkan dunia. Betul kau kaya, tapi kekayaanmu jangan sampai melalaikan kau kepada Allah Ta'ala. Wa kun wasiya nafsik, jadikan dirimu wasiat untuk dirimu. Jangan orang lain jadi pewasiatmu. Jadikan dirimu sendiri mewasiati dirimu, menasihati dirimu. Kalau nanti orang-orang yang ada di luar sana menjadi wasiatmu atau ahli warismu,
gara-gara kau punya uang banyak 80.000 dirham atau 100 dirham tadi, setelah nanti sepeninggalmu, mereka akan membagi-bagi wasiatmu. Mereka akan membagi-bagi warisanmu nanti. Tirkahmu akan dibagi-bagi oleh anakmu. Sebaiknya puasalah sepanjang hari, sepanjang tahun. Wasumid dahra. Puasalah sepanjang tahun. Dan jadikan berbukamu adalah kematian. Ini apa namanya? Nasihatnya Rabi'atul Adawiyah. Wa amma ana falau anna Allah Ta'ala khawwalani amthal alladhi khawwalaka wa ad'afa. Adapun aku, kalau seandainya Allah Ta'ala menganugerahkan kepada aku seperti yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada engkau, bahkan lebih. Kau 100.000 penghasilanmu, mungkin Allah bisa menganugerahkan kepada aku 200.000 atau lebih daripada itu. Masarrani an ashtaghila anillahi tarfata'in. Tetap itu tidak bisa membuat aku senang selama itu membuat aku lalai kepada Allah. Jadi jangan diganggu urusanku dengan Allah, kata Rabi'atul Adawiyah. Makamnya luar biasa ini. Hingga beliau mengatakan bahwa wahadhihi isyarah ila anna kullama syaghala anillah fahuwa nuqsan. Maka kata Rabi'atul Adawiyah, ketahuilah ini isyarat bahwa setiap segala sesuatu yang melalaikan seseorang hamba kepada Allah Ta'ala, maka itu adalah serba kekurangan. Walaupun sekaya apapun manusia, kalau kau lalai kepada Allah atau kau lalai dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu adalah sebuah kekurangan. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. Wa qala radhiyallahu anhu, fal yanzuril muridu ila halihi wa qalbihi, fa in wajadahu fil huzubah fa huwa al-aqrab, wa in ajiza an dhalik fan nikahu awla bihi. Wa dawa'u hadhihi al-'illah thalathun: al-ju' wa ghaddu al-basar wal istiqalu bi shughlin yastawfi al-qalba. fa in lam tanfa'u hadhihi thalatha fan nikahu huwa alladhi yasta'silu مادتها فقط. ولهذا كان السلف يبادرون إلى النكاح وإلى تزويج البنات. قال سعيد بن المسيب: ما أيس الشيطان من أحد إلا وأتاه من قبل النساء. وقال سعيد وابن 84 سنة وقد ذهبت إحدى عينيه وهو يعشو بالأخرى: ما شيء أخوف عندي من النساء. وعن ابن أبي وداعة قال: كنت أجالس سعيد بن المسيب ففقدني أياما، فلما جئته قال: أين كنت؟ قلت: توفيت أهلي فاشتغلت بها. فقال: هلا أخبرتنا فشهدناها. قال: ثم أردت أن أقوم، فقال: هل استحدثت امرأة؟ فقلت: يرحمك الله تعالى، ومن يزوجني وما أملك إلا درهمين أو ثلاثة. فقال: أنا. فقلت: وتفعل؟ قال: نعم. فحمد الله تعالى وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وزوجني على درهمين أو قال 3. قال: فقمت وما أدري ما أصنع من الفرح، فصرت إلى منزلي وجعلت أفكر ممن آخذ وممن استدين. فصليت المغرب وانصرفت إلى منزلي فأسرجت وكنت وحدي صائما، فقمت عشائي لأفطر، وكان خبزا وزيتا، وإذا باب يقرأ. فقلت: من هذا؟ قال: سعيد. قال: ففكرت في كل إنسان اسمه سعيد إلا سعيد بن المسيب، وذلك أنه لم يرى 40 سنة إلا بين داره والمسجد. فقمت فخرجت إليه فإذا به سعيد المسيب، وظننت أنه قد بدا له. فقلت: يا أبا محمد، لو أرسلت إلي لآتيتك. فقال: لا، أنت أحق أن تؤتى. فقلت: فلما تأمر؟ قال: إنك كنت رجلا عزبا فتزوجت، فكرهت أن أبيتك الليلة وحدك، وهذه امرأتك. فإذا هي قائمة خلفه في طوله، ثم أخذ بيدها ودفعها في الباب ورده، وسكتت المرأة من الحياء، فاستوثقت من الباب، ثم تقدمت إلى القصعة التي فيها الزيت والخبز، فوضعتها في ظل السراج لكي لا تراه، ثم صعدت السطح
فرميت الجيران فجاءوني وقالوا ما شأنك؟ قلت ويحكم زوجني سعيد بن المسيب بنته اليوم وقد جاء بها الليلة على غفلة فقالوا سعيد زوجتك؟ قلت نعم وها هي في الدار فنزلوا إليها وبلغ ذلك أمي فجاءت وقالت وجهي من وجهك حرام إن مسستها قبل أن أصلحها إلى 3 أيام قال فأقمت 3 ثم دخلت بها فإذا هي من أجمل النساء وأحفظ الناس لكتاب الله تعالى وأعلمهم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرفهم بحق الزوج. Inilah isyarah-isyarah daripada ulama-ulama terdahulu ya. Disebutkan falyanzuril murid ila halihi wa qalbih. Hendaknya ketika seorang murid akan menikah dia harus melihat dulu keadaan kondisi, keadaan dirinya, hal ehwalnya, akhlaknya, tanggung jawabnya, lalu kemudian kemampuannya dan hatinya. Jika memang hatinya ketika akan menikah itu memang karena ingin menjalankan sunnah Rasul dan karena ingin semata-mata ingin beribadah kepada Allah yang lebih sempurna, maka jalankanlah menikah. Itu lebih baik. Fa in wajadahu fil uzubah fahuwal aqrab. Jika ia mendapati ketenangan hal itu selama dia bisa membujang itu lebih tenang daripada dia menikah, itu lebih bagus. Lebih bagus. Tapi kalau tidak, menikah lebih bagus. Daripada dia nanti ke sana kemari berbuat maksiat kepada Allah Ta'ala, lebih bagus dia menikah. Wa in ajaza an dzalik fa nikahu aula bih. Jika dia enggak mampu bisa menahan dirinya, enggak mampu membentengi hatinya untuk selalu bersama dengan Allah Subhanahu wa taala, maka lebih baik dia menikah. Karena dengan menikah itu juga satu sarana orang untuk tidak melakukan ada melakukan indikasi maksiat atau ada potensi berbuat maksiat. Maka obat daripada penyakit itu sebetulnya 3. Yaitu yang pertama adalah alju, lapar. Itu obatnya. Lapar karena Allah loh, bukan lapar karena diet, bukan lapar karena apa, tapi lapar puasa karena Allah Ta'ala. Wa ghaddul basar, lalu memejamkan mata atau menundukkan pandangan, tidak melihat hal-hal yang diharamkan. Wal ishtighal bi syughlin yastawfil qalb, lalu dia mencari kesibukan-kesibukan diri yang kesibukan itu bisa menguasai hatinya untuk Allah. Jadi hatinya hanya kepada Allah, hatinya hanya untuk agama, hatinya hanya untuk Islam. Itu lebih baik buat dia ya. Fa illam tanfa' hadhihi thalatha, jika 3-tiganya ini juga enggak ada sama kita dan tidak ada membawa faedah sama sekali, maka fan nikahu huwal ladzi yasta'silu maddataha faqat, maka lebih baik dia menikah walaupun dengan menghabiskan materinya. Menikah namanya orang menikah kan mahar dia keluarkan, lamaran dia keluarkan, mungkin tanggung jawab juga nafkah harus dia berikan, wajib. Sudah lebih baik dia menikah selama ibadah tersebut tidak mencapai dia kepada tingkat kesempurnaan, begitu ya. Walihada kana salaf yubadiruna ila nikahi wa ila tazwijil banat. Karena itulah dulu para salafun saleh mereka kenapa sampai menyegerakan mereka menikah. Usianya sekian tahun mereka sudah menikah. Baru 20 tahun sudah nikah, 19 tahun sudah nikah, bahkan 17-16 tahun sudah menikah. Bahkan mereka menyegerakan untuk menikahkan putra-putrinya. Tidak harus menunggu sekian tahun. Itu dalam kacamata syariat Islam. Beda hal sama undang-undang dalam negara. Lalu kemudian Imam Sa'id ibn al-Musayyib beliau mengatakan ma ayyasa syaitanu min ahadin illa wa atahu min gibalin nisa. Kata Sa'id ibn al-Musayyib, syaitan itu tidak pernah berputus asa atas seseorang kecuali dia mendatangi dan mengganggu anak manusia itu dengan mendatanginya lewat perempuan. Datangi orang tersebut untuk digoda, untuk dihancurkan, untuk dia binasakan itu dengan cara digoda lewat wanita. Digodanya lewat perempuan. Maka padahal Sa'id ibn al-Musayyib ini pada usia 84 tahun. Ada yang bilang tidak, 74 tahun yang benar. Ada yang bilang tidak, usianya 84 tahun. Padahal pada salah satu matanya buta. Jadi Sa'id ibn al-Musayyib ini satu matanya buta, satu matanya kabur. Satu yang mata buta, tidak lihat matanya, satunya kabur matanya. Beliau mengatakan apa? Ma syai'un akhwafu indi minan nisa. Tidak ada sesuatu yang paling aku takutkan melebihi daripada perempuan. Yang paling aku takutkan adalah terjerumus ke dalam gangguan perempuan, gangguan seorang wanita.
Nah, ya kalau mau betul-betul mau menjaga Allah Ta'ala, menikah itu lebih baik. Katanya begitu. Wa an ibni Abi Wida'ah. Ini temannya daripada Sa'id ibn al-Musayyib. Beliau meriwayatkan, kuntu ujalis Sa'id ibn al-Musayyib. Pada satu hari waktu saya duduk bersama dengan Sa'id ibn al-Musayyib. Sa'id ibn al-Musayyib ini tabi'in. Seorang tabi'in, perawi hadis. Bahkan tidak jarang kita temui dalam Sahih Bukhari nama Sa'id ibn al-Musayyib ini selalu disebut. Ibn al-Musayyib selalu disebut dalam Sahih Bukhari. Bahkan satu-satunya tabi'in yang paling getol di dalam memegang sunnah Nabi Muhammad. Jadi tidak pernah lepas daripada sunnah Rasulullah ini. Sa'id ibn al-Musayyib ini. Keras orangnya. Sangat musyarri', keras sekali. Beliau Ibnu Abi Wida'ah ini duduk dengan Sa'id ibn al-Musayyib. Pada satu kali waktu aku tidak duduk dengan Sa'id ibn al-Musayyib, lalu dia mencari-cari aku. Fafagadani, dia mencari-cari aku. Ya, sampai beberapa hari begitu. Ketika sampai hari berikutnya, saya pun mendatangi Sa'id ibn al-Musayyib. Lalu dia bertanya, aina kunta? Berapa hari ini saya tidak lihat kau, di mana kau? 3 hari, 4 hari, 5 hari enggak lihat kau, di mana kau? Qala tufiyat ahli. Saya punya istri ini meninggal, barusan meninggal kemarin. Sehingga saya harus mengurus jenazahnya, tahlil dan lain sebagainya. Sibuk saya, sehingga saya tidak bisa mendatangi majelismu, wahai Sa'id ibn al-Musayyib. Faqala halla akhbartana fasyahidnaha. Mestinya kau kasih kabar kepada aku. Barangkali aku bisa juga menyolatkan jenazahnya. Bisa menghadiri jenazahnya, bisa ngantarkan sampai ke kuburan. Kata Sa'id ibn al-Musayyib. Tsumma aratu an aqum, ketika selesai pembicaraan itu, maka kata Ibnu Abi Wida'ah, saya pun akan berdiri bangkit untuk pulang. Ketika saya bangkit mau pulang begitu, maka Sa'id ibn al-Musayyib bertanya lagi, halastahdatsta imra'atan? Hei Ibnu Abi Wida'ah, setelah istrimu meninggal dunia begini, mau cari istri baru enggak? Mau kawin lagi enggak? Kata Sa'id ibn al-Musayyib. Kata Ibnu Abi Wida'ah, yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Siapa orang yang mau ngawinkan orang seperti aku ini? Saya ini orang biasa, orang miskin, tidak punya penghasilan. Wa ma amlik illa dirhamin aw thalatha. Saya punya kekayaan cuma 2 dirham atau 3 dirham saja. Enggak lebih daripada itu. Siapa yang mau ngawinkan anaknya dengan aku? Maka dengan spontan Sa'id ibn al-Musayyib mengatakan, ana. Saya yang akan ngawinkan putri saya dengan kau. Kau siap enggak? Katanya. Faqultu wa taf'al. Benar ini. Kau akan melakukan hal ini. Kata, qala na'am, iya. Maka kemudian dilangsungkanlah perkawinan, ya. Dilangsungkan perkawinan, wa zawwajani ala dirhamaini au qala thalatha dirham. Dirham. Kemudian dikawinkanlah Ibnu Abi Wida'ah tersebut oleh Sa'id ibn al-Musayyib dengan putrinya dengan mahar 2 dirham atau 3 dirham tadi. Qala faqumtu wa ma adri ma asna minal farah. Ketika itu kata Ibnu Abi Wida'ah meriwayatkan, ketika itu aku bangkit dari tempat dudukku di hadapan Sa'id ibn al-Musayyib tadi, aku bangkit dari tempat itu, entah apa yang membuat benak pikiranku ini sampai linglung dari saking senengnya. Bingung saya, apa yang harus saya perbuat ini? Saking farhan, saking senengnya saya dikawinkan sama putrinya Sa'id ibn al-Musayyib, seorang ulama, dan putrinya pasti juga alimah juga, pintar juga. Fasirtu ila manzili, lalu aku pun kemudian mendatangi rumahku. Aku berangkat kembali ke rumahku, pulang, dan aku kemudian berpikir mimman akhudhu wa mimman astadin. Saya ini baru bicara dengan siapa? Kepada siapa saya berhutang budi loh ini. Tadi saya berhutang budi kepada siapa? Saya dikawinkan dengan putrinya siapa? Berpikir ini, Ibnu Abi Wida'ah ini, saya orang biasa. Sa'id ibn al-Musayyib seorang pembesar ulama. Gitu ya. Fa shallatul maghrib, lalu aku pun salat maghrib di pertengahan jalan itu, wan saraftu ila manzili, lalu aku pun pulang ke rumahku begitu. Fa asrajtu wa kuntu wahdi sha'iman. Ketika itu malam juga cukup gelap hingga aku kemudian menyulutkan daripada lampu di rumahku tersebut. Ketika itu aku sadar kalau aku ini sedang puasa. Aku sadar, aku masih puasa ini. Fagaddamtu asya'i li aftur, lalu kemudian aku ambil makan malam untuk berbuka puasa. Ketika itu buka puasaku hanya sepotong roti dan 1 lepek minyak. Buka puasanya cuma itu, sepotong roti dan cuma minyak samin saja. Memang orang miskin beliau nih, Ibnu Abi Wida'ah. Wa idza bab yuqra,
tiba-tiba dikejutkan pintu rumahku itu diketuk oleh seseorang. Kata Ibnu Abi Da'ah. Kemudian aku bertanya, man hadha? Siapa di pintu yang mengetuk ini? Qala Sa'id. Orang yang mengetuk mengatakan Sa'id, saya Sa'id. Kata Ibnu Abi Da'ah, saya berpikir yang datang jangan Sa'id ibn al-Musayyib, Sa'id yang lain saja. Ya, saya berpikir jangan sampai ada Sa'id kecuali Sa'id yang lain, jangan Sa'id ibn al-Musayyib, karena saya sudah banyak hutang budi sama dia. Saya tidak bisa balas. Sedangkan saya orang biasa. Dia mau ngawinkan putrinya dengan aku, begini. Dia mau merelakan begitu ya. Wa dzalika annahu lam yura sab'ina sanah. Padahal ini Sa'id ibn al-Musayyib ini sudah enggak pernah lagi bertemu dengan aku selama 40 tahun. Jadi mulai bertemu itu waktu itu. Bertemu ya waktu itu. Setelah itu dia bertemu, waktu itu juga dia ngawinkan putrinya dengan aku. Gitu ya. Ila baina darihi wa masjid. Sehari-hari 40 tahun Sa'id ibn al-Musayyib ini kerjanya, aktivitasnya ya rumah, ya masjid. Ya rumah, ya masjid. Ya rumah, ya masjid. Tidak kemana-mana. Dari kesolehannya Sa'id ibn al-Musayyib. Fagumtu fa kharajtu ilaihi. Lalu aku pun membukakan pintunya. Ya. Fa idza bihi Sa'id ibn al-Musayyib. Maka terkejut aku. Di depan wajahku ini Sa'id ibn al-Musayyib. Fa dhanantu annahu qad badalahu. Nampak jelas sudah. Ya. Tidak diragukan lagi yang datang ini guruku Sa'id ibn al-Musayyib. Faqultu ya Aba Muhammad. Wahai Aba Muhammad, ini gelarnya Sa'id ibn al-Musayyib, kunyahnya. Lau arsalta ilayya la'ataitu. Andaikan kau hanya tulis surat saja minta seseorang mendatangi aku untuk datang kepadamu, saya akan datang. Jangan kau yang datang ke sini. Biar aku yang datang ke tempatmu. Apa kata Sa'id ibn al-Musayyib? La anta ahaqqu an tu'ta. Engkau lebih berhak untuk dikunjungi. Kau lebih berhak untuk disilaturahmi, kata Sa'id ibn al-Musayyib. Faqultu fama ta'mur. Sekarang perintah apa? Sendiko dawuh, Tuan. Perintah apa yang harus saya lakukan? Qala innaka kunta rajulan uzban fatazawwajta. Saya lihat kau adalah laki-laki yang membujang. Baru meninggal oleh istrinya. Lalu kau menikah dengan seorang wanita, ya. Fakarihtu an abitaka laila wahdak. Saya enggak mau sahabat karib saya yang saya cintai menginap di malam hari ini, pada malam ini, sedangkan dia punya istri, dalam keadaan dia tidak punya istri. Saya tidak mau. Kau harus menginap dalam keadaan kau punya istri. Jangan sendirian. Gitu ya. Wa hadhihi imra'atuk, dan ini adalah istrimu, anaknya. Ini adalah istrimu saya bawa. Jadi Sa'id ibn al-Musayyib datang dengan membawa gandeng tangan anak putrinya. Fa idza hiya qa'imatun khalfahu min tulihi. Tingginya sama dengan Sa'id ibn al-Musayyib. Rupanya tinggi Sa'id. Ya, putrinya tinggi, cantik begitu, berposisi ada di belakangnya Sa'id ibn al-Musayyib begitu. Tsumma akhadha biyadiha, lalu kemudian menarik tangan putrinya tadi, fadafa'aha fil bab, lalu dimasukkan ke pintu rumahnya Ibnu Abi Da'ah dan ditutup pintunya. Sudah, ini sekarang istrimu, gaulilah dia dengan baik. Tutup pintunya, pulang. Masya Allah. Mudah orang dulu kalau nikah itu. Ya, fasaqatatil mar'ah minal haya. Lalu sang wanita putri daripada Sa'id ibn al-Musayyib ini jatuh karena saking malunya dia tidak pernah ketemu laki-laki. Saking malunya dia jatuh sampai pingsan. Ya enggak? Jatuh pingsan. Fastauthaqtu minal bab. Lalu kemudian aku pun membenarkan dia atau membawa dia sampai ke pintu begitu. Ya, ini gendong begitu oleh suaminya ini. Tsumma taqaddamtu ilal qus'ah allati fiha zait wal khubuz. Lalu kemudian aku suguhkan piring besar, yang di piring itu hanya persediaan makanan apa? Roti sama minyak. Yaitu makanannya Ibnu Abi Da'ah. Mantunya Sa'id bin Musayyib ini. Hanya roti sama minyak. Aku suguhkan kepada istriku. Fa wada'tu fi dhilli siraji likai la tarah. Lalu aku letakkan ada persis di bawah naungan lampu. Jadi kayak wong-wongan gitu. Supaya dia tidak melihat apa yang ada di dalam qus'ah itu, di dalam piring besar itu. Kalau dia lihat itu yang ada cuman roti sama minyak, mungkin dia menolak. Khawatir ini Ibnu Abi Da'ah ini. Ya, tsumma sa'atu sutuh. Lalu kemudian Ibnu Abi Da'ah pun naik ke atas loteng rumahnya, naik ke tingkat 2 begitu. Faramaitul jiran. Lalu aku lempari tetangga-tetangga rumahku itu dengan kerikil. Dibalangi rumah tetangganya. Pakai batu, klotang. Dibalangi tetangganya. Faja'uni. Lalu tetangganya pada datang ke rumahnya Ibnu Abi Da'ah mengatakan, "Masya'nuk, hei, sudah gila apa kamu? Apa yang terjadi sama dirimu ini? Malam-malam ngelempari saya gini." Ya. Kalau qultu wa yahkum,
celaka kalian ini. Saya ini baru dikawinkan sama Sa'id ibn al-Musayyib dengan putrinya hari ini. Saya Ibnu Abi Wida'ah, orang biasa ini, orang miskin. Dikawinkan oleh Sa'id ibn al-Musayyib kepada putrinya dengan putrinya hari ini juga. Wa qad ja'a bihal lailah ala ghaflatin. Dia membawa anak putrinya malam ini juga sembunyi-sembunyi. Gak ada yang tahu. Saya memberitahukan kepada kalian supaya kalian tetangga-tetanggaku tahu bahwa ini sekarang adalah istriku ada di dalam rumah. Jadi jangan sampai ada praduga bahwa itu siapa di dalam rumah, kok ada wanita. Karena istrinya sudah meninggal yang lama. Yang pertama sudah wafat, istrinya Ibnu Abi Wida'ah ini. Faqalu Sa'idun zawwajak? Apa betul Sa'id ibn al-Musayyib ini mengawinkan putrinya dengan engkau? Wahai Ibnu Abi Wida'ah. Qultu na'am, iya. Qala wa hiya fid dar? Apakah sekarang putrinya ada di dalam rumahmu ini? Fa nazalu ilaiha, lalu kemudian bertemu dengan apa? Istrinya Sa'id ibnu Abi Wida'ah, putrinya Sa'id ibn Musayyib. Ditemuinya memang benar. Ada di dalam rumah itu lagi sendirian begitu. Wa balagha dzalika ummi, lalu kemudian dengar beritanya. Hal ini didengar oleh ibunya Ibnu Abi Wida'ah. Berita ini didengar oleh ibunya Ibnu Abi Wida'ah. Ibunya juga keras, ibunya Ibnu Abi Wida'ah ini. Mengatakan fajaat, lalu datang ibunya Ibnu Abi Wida'ah dan mengatakan kepada Ibnu Abi Wida'ah, wajhi min wajhika haram. Jangan pernah ketemu wajahmu dengan wajah ibumu. Haram. Wajahnya ibumu kepadamu haram, wajahmu kepada ibumu haram. Ya, in masastaha qabla an aslahaha ila thalathati ayyam. Jangan pernah kau sentuh istrimu sebelum saya mereparasi istrimu 3 hari. Tak reparasi dulu istrimu ini 3 hari. Setelah itu tawak, terserah kau. Kata ibunya siapa? Ibnu Abi Wida'ah. Qala fa'agamtu salatan. Ya, tidak apa-apa. Selama ibuku ridha, saya ada di dalam rumahku selama 3 hari 3 malam begitu, tidak menyentuh istriku. Tsumma dakhaltu biha, setelah 3 hari pun kemudian aku menggaulinya. Aku mengumpuli istriku. Fa idza hiya min ajmalin nisa. Tiba-tiba saya buka cadarnya begitu, tidak ada orang perempuan yang lebih cantik daripada dia. Cantiknya luar daripada biasa. Dan ternyata dia bukan hanya cantik, ternyata dia adalah seorang wanita penghafal Al-Qur'an. Masya Allah, penghafal hadis Nabi Muhammad SAW, dan orang yang paling mengerti akan hak suami istri. Sudah cantik, alimah lagi, Masya Allah. Ya, luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. Qala famakathtu syahran la ya'tini sa'idun wa la atihi. Falamma kana qurba syahr ataituhu wa huwa fi halqatihi. Fasalamtu alaihi. Faradda alayya salam wa lam yukallimuni hatta tafarraqal nasu fil minal majlis. Faqala ma halu dhalikal insan. Qultu khairan ya Aba Muhammadin. Ala ma yuhibbus sadiq wa yakrahul adu. Qala inna rabbaka syai'un fala asa. Fansaraftu ilayya ila manzili wa wajaha ilayya bi 20 alfa dirhamin. Qala Abdullah bin Sulaiman wa kanat bintu Sa'idin bin Musayyib khatabaha Abdul Malik ibnu Marwan li ibnihil Walid hina wallahu la'ahad fa aba Sa'idun an yuzawwijahu falam yazal Abdul Maliki yahtalu ala Sa'idin hatta darbahu mi'ata sautin fi yawmin baridin wa sabba alaihi jirrata ma'in fa albasahu jubbata sawf fasta'ajalu Sa'idun fi zifaf tilka laylah yu'irru ila syahwah wa wajuba al-mubadirah ila tadfi'ati dariha bin nikah radhiyallahu anhu wa rahmah. Nah, kemudian disebutkan qala famakathtu syahran la ya'tini Sa'dun wala atihi. Sa'idun wala atihi. Kemudian aku berdiam di rumahku bersama dengan istriku selama 1 bulan. Aku tidak berkunjung ke rumahnya Sa'id, dan Sa'id ibn al-Musayyib pun juga enggak mengunjungi aku setelah itu. Selama 1 bulan sudah aku honeymoon. Ya, bulan madu sama istriku, kata Ibnu Abi Wida'ah tadi. Ketika dekat 1 bulan selesai, maka aku mendatangi Sa'id ibn al-Musayyib, mertuaku itu. Ternyata dia ada di halaqah pengajiannya. Dia ada di tengah halaqah pengajiannya di masjid. Lalu aku pun mengucapkan salam dan dia pun menjawab salamku.
Walam yukallimni hatta tafarraqan nasu minal majlis, dan dia tidak bicara dengan aku sampai bubar majlisnya. Begitu manusia semua bubar, pergi pada pulang, baru dia bicara kepada aku. Ma halu dzalikal insan. Bagaimana keadaan manusia di rumahmu? Ya, itu anak putrinya. Manusia di rumahmu bagaimana keadaannya? Anakku itu ya. Qultu khairan ya Aba Muhammad, baik, alhamdulillah, sehat walafiat, gitu ya. Ala ma yuhibbus sadiqu wa yakrahul adu. Ala kulli hal, sesuai dengan apa yang kau inginkan dan sesuai dengan apa yang dibenci oleh musuh-musuh Allah Ta'ala. Artinya keadaannya mukmin billahi ta'ala, iman sama Allah wa Rasulullah dan hari akhir. Qala in rabbaka syai'un, wahai Ibnu Abi Wida'ah, jika ada sesuatu yang menggelitik dirimu dari perilakunya dia, fala asah, pukul dia, artinya didik dia. Jika ada sesuatu yang mengganggu pikiranmu dari hukum-hukum agama atau dari perkara-perkara syariat, didik dia dengan cara yang baik, gitu ya. Fansoraftu ila manzili, lalu aku pun pulang ke rumahku, kata Ibnu Abi Wida'ah. Dan kemudian fawajjaha ilayya bi'ishrina alfa dirham. Sebelum aku pulang, dia pun memberikan hadiah kepada aku 20.000 dirham. Subhanallah, sudah dikasih anaknya, dikasih hadiah lagi buat modal kerja. Allahu Akbar ya. Kalau Abdullah ibnu Sulaiman, Syekh Abdullah ibnu Sulaiman berkata, dulu putri daripada Sa'id ibn al-Musayyib yang dikawin oleh Ibnu Abi Wida'ah ini pernah dipinang oleh Abdul Malik, seorang raja itu, seorang amir, seorang penguasa di Irak sana. Pernah dipinang oleh Abdul Malik untuk putranya yang bernama Walid bin Abdul Malik. Ya, hina wallahul ahad, ketika Walid putra daripada Abdul Malik ini akan dilantik menjadi putra mahkota. Setelah dilantik menjadi putra mahkota akan dikawinkan dengan putrinya Sa'id ibn al-Musayyib. Fa abas Sa'id an yuzawijahu. Tapi Sa'id ibn al-Musayyib enggak mau ngawinkan anaknya dengan anaknya Amir ini. Enggak mau, ya. Ditolak sama Sa'id ibn al-Musayyib. Falam yazal Abdul Malik yahtalu hala Sa'idin, hingga akhirnya kemudian Abdul Malik ini Ibn Marwan ini sampai membujuk berupaya ya kepada Sa'id ibn al-Musayyib agar supaya dia mau menerima pinangannya, mau dikasihkan buat putranya begitu. Tetap Sa'id ibn al-Musayyib menolak, enggak mau dikasihkan anaknya. Ditolak oleh Sa'id. Sampai akhirnya Abdul Malik ibn Marwan pun memukul Sa'id ibn al-Musayyib ini dengan cambuk sampai 100 kali pukulan. Di musim dingin lagi. Musim dingin kan menggigil orang. Jadi dibuka bajunya dipukuli, ya. Begitu. Wa subba alaihi jarrata ma'in, hingga dituangkan pada badan Sa'id ibn al-Musayyib itu air dingin. Sebanyak-banyak 1 ember air dingin dituangkan begitu. Dia menggigil kedinginan. Disiksa begitu, ya. Wa albasahu jubbata suf, tapi setelah itu kemudian dikenakan atau dikasih hadiah jubbah yang terbuat dari bul, begitu. Fa ala kulli hal fasti'jalu Sa'idin fi zawabi tilka lailah yu'arrifka ghailatasy syahwah. Jadi tergesa-gesanya daripada Sa'id ibn al-Musayyib sampai mengawinkan putrinya di malam itu kepada muridnya, itu Ibnu Abi Wida'ah tadi itu, karena dia memberitahukan kepada murid-muridnya dan kepada kita bahwa bahayanya orang kalau nyimpen nafsu syahwat. Begitu dia sudah mau ingin menikah, hendaknya dia segera apa? Segera dia menikah, dan wajib untuk segera mematikan nafsu atau api nafsu syahwatnya dengan cara menikah, ya. Wallahu taala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. Bayan fadilatu man yukhalifu syahwatil farj wal ain. I'lam anna hadhihi syahwah hiya aqlabu syahwati 'alal insan wa asaha indal hayjan 'alal aql. Illa anna muqtadaha qabih yustahya minhu wa yusha min iktihamih. Wa amtinau aktsarin nas an muqtadaha imma li ajin aw li khaufin aw li haya'in aw li muhafadin 'ala khasmatin. وليس في شيء من ذلك ثواب فإنه إيثار حظ من حظوظ النفس على حظ آخر. نعم من الإسمة ألا يقتر. ففي هذه العوائق الفائدة وهي دفع الإثم، فإن من ترك الزنا اندفع عنه إثمه بأي سبب كان تركه، وإنما الفضل والثواب الجزيل في تركه خوفا من الله تعالى مع القدرة وارتفاع الموانع وتيسر الأسباب، لا سيما عند صدق الشهوة، وهذه درجة الصديقين. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم من أشرك فعفا فكتم فمات فهو شهيد.
Wa qala alaihi salatu wassalam sab'atun yudhillihum Allahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh wa ata minhum rajulun dhatu imra'atun dhatu hasbin wa jamalin ila nafsiha faqala inni akhafullaha rabbal alamin. Ya, ini keterangan juga tentang fadilah orang-orang yang tidak mau menuruti nafsu syahwatnya. Fadilahnya orang-orang yang tidak mau menuruti nafsu syahwatnya. Berat memang nafsu syahwat ini, ya. Maka jalan satu-satunya untuk membentengi nafsu syahwat itu dengan lapar atau dengan menikah. Jadi, I'lam, ketahuilah bahwa syahwat yang paling banyak menguasai manusia dan syahwat yang paling durhaka itu adalah syahwat yang berkobar-kobar ada di benak kepala kita. Kalau sudah berpikir tentang sesuatu yang buruk, bisa meracuni segala-galanya. Orang bisa bunuh gara-gara imajinasinya orang. Gara-gara halusinasi yang mengganggu pikirannya. Dan lain sebagainya. Illa anna muqtadaha gabihun yustahya minhu. Kadang-kadang tuntutannya ini adalah keji sekali. Dan patut kita untuk sebagai hamba Allah Ta'ala malu kalau kita punya pikiran yang buruk seperti itu, ya. Dan akhirnya dikhawatirkan akan terjerumus ke dalam lembah kebinasaan. Waliyadzubillah. Kebanyakan manusia mencegah diri daripada tuntutan nafsu syahwat itu dikarenakan apa tuh? Tidak bisa mencegah nafsu syahwatnya. Atau mencegah diri tidak mau menuruti nafsu syahwatnya. Itu karena apa? Yang pertama adalah karena li'adzin, karena dia nggak mampu. Sampai akhirnya yang tidak mampu dia terjerumus zina, ninggalkan sholat, dia berani bunuh orang, berani nipu orang sana sini. Au li khaufin, atau karena dia takut. Ya. Au li hayain, atau karena dia memang haya, malu. Ya. Au li muhafadhatin ala hashmatin, atau karena menjaga pangkatnya, menjaga kedudukannya, sehingga dia nggak mau menikah. Begini, dia mau begini. Awalaysa fidzalika thawabun, padahal itu semua tidak ada pahalanya. Kalau dasarnya dia takut tidak mau menikah itu karena haya, karena jaga kedudukan. Tapi kalau dia takutnya karena Allah Ta'ala beda. Takutnya karena siapa dia? Karena orang, takut nanti direndahkan kedudukannya. Karena mengutamakan daripada bagian nafsu itu adalah bagian nafsu sendiri. Anda memberikan luang buat nafsu untuk ada di dalam situ, berarti itu telah memunculkan dan menimbulkan tunas nafsu yang lain nanti. Ya, begitu. Naam, innal ismah alla yaqdira fa fi hadhil awaiq faidah. Memang seseorang yang menjaga dirinya atau termasuk orang yang bisa menjaga dirinya adalah orang yang tidak mampu untuk melakukan mempelampiaskan nafsu syahwatnya. Yaitu dengan apa? Dengan rintangan-rintangan dosa, menjaga diri dari hal-hal dosa misalnya. Ya sudah, tidak mau menikah tidak apa-apa, tapi jangan lihat yang maksiat. Jaga diri. Karena orang yang meninggalkan zina, maka dia akan tercegah daripada dosanya zina. Orang itu bisa berzina karena apa toh? Karena dia melihat gambar-gambar, berpikir tentang sesuatu yang tidak baik, berimajinasi yang tidak baik. Sampai akhirnya dia berbuat zina itu gara-gara itu. Coba dia tinggalkan itu, dia akan terselamatkan daripada dosa zina. Dengan sebab apapun. Wa innamal fadlu wa thawabul jazilu fi tarkihi khaufan minallah. Keutamaan seseorang, pahala seseorang yang didapat dari Allah Ta'ala besar pahalanya tatkala dia meninggalkan zina tersebut karena memang dia takut kepada Allah Ta'ala, bukan karena orang, bukan karena fulan, bukan karena faltan, tapi karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal dia punya kemampuan untuk itu. Kayak Sayyidina Yusuf lah. Sayyidina Yusuf itu kan sampai rawadathum imra'atul aziz kan, sampai dibujuk oleh si istrinya Imra'atul Aziz itu, ya, Zulaikha itu, dibujuk, pintu dikunci. Sedangkan Imra'atul Aziz adalah orang wanita yang paling cantik di kota itu ketika itu. Yusuf adalah orang paling ganteng di dunia. Ada kesempatan melakukan, tapi falamma ra'a burhana rabbih, tatkala Yusuf dia melihat bagaimana itu rambu-rambu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia cegah nafsunya. Nah itu ya. La siyama inda dzikri syahwah, apabila sudah sampai syahwatnya memuncak. Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Jadi Zulaikha itu cinta dengan Yusuf, tapi jangan lupa Yusuf juga cinta dengan Zulaikha. Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Zulaikha cinta dengan Yusuf, tapi Yusuf juga senang sama Zulaikha. Begitu ya. Inilah derajatnya orang-orang siddiqin yang sempat bisa menahan nafsunya, tapi karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man asyiqa fa'affa fakatama famata fahuwa syahid. Rasulullah bersabda, siapa orang yang teramat rindu dia dengan seorang wanita, lalu dia menjaga dirinya dan menyembunyikan cintanya dengan perempuan itu karena takut zina dia, lalu dia sembunyikan sampai akhirnya dia terbakar hingga dia mati, maka matinya syahid. Artinya dia apa?
matinya syahid ya. Rasulullah SAW juga bersabda di dalam hadis yang lain, ada 7 golongan yang nanti akan ada di dalam naungan Allah Ta'ala di hari kiamat, yang tiada naungan kecuali naungan Allah Ta'ala. Di antaranya adalah seorang laki-laki yang ingin diajak oleh seorang wanita yang cantik dan dia punya kedudukan, tapi dia kemudian berkata, saya tidak mau melakukannya karena saya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang akan di bawah naungan Allah Ta'ala kelak di hari kiamat. Allahu a'lam. بسم الله الرحمن الرحيم الفاتحة بالقبول وإقبال وصلاح الأحوال ظاهرا وباطنا أن الله يفتح علينا وعليكم فتوح العارفين فقهنا وإياكم في الدين ويهدينا وإياكم سواء السبيل ويعلمنا وإياكم التأويل ويجعلنا وإياكم علماء أتقياء صلحاء نجباء وأن الله يغفر لنا ولوالدينا ولمن كان في السابق حاضرا معنا اللهم اغفر لهم وارحمهم واجعل مستقر أرواحهم في الرسل الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ونسأل الله كريما يقضي حاجاتنا كلها الدنيوية وأخروية في أنفسنا وأهلنا وأولادنا وإخواننا وأصحابنا ومن أوصانا بالدعاء وأن الله يحفظنا وإياكم وبلاد إندونيسيا وجميع بلدان المسلمين من جميع البلاء والوباء والأمراض ومن فيروس كورونا ويشفي مرضانا ويعافي مبتلانا ويملي سر ويعانا ولا يخيب رجانا ويرزقنا رزقا حلالا طيبا كثيرا بدون تعب ولا مشقة مع اللطف والعافية والتوفيق والهداية وحسن الخاتمة عند الموت بعد طول الأمور في طاعة الله والرضا في خير واللطف والعافية والسلامة وإلى حضرة النبي. فاتحة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي اللهم إني طامع في عطاء راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بأشفياك.